Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubti'il mu'id, al-fa'ali lima yurid. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ulil fadli at-tarifi wat-talid. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-89. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal fahamu bi huquqi rububiyyah. Tujuan orang arifin, ahli ma'rifat, minallahi, dari Allah, itu as-sidqu fil ubudiyah. Jadi untuk sebenar-benarnya ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Wal qiyamu bihaqqir rububiyah, dan melaksanakan hak-hak ketuhanan. Matlab itu masdar bimana maf'ul. Matlabun masdar artinya maf'ul atau ismakan. Matlubul arifin, tujuan yang dicari orang ahli ma'rifat, maksuduhum, maksudnya, jadi tujuan hidupnya, wa mahallu qasdihim, tempat tujuannya, wa mahallu nadrihim, tempat angan-angannya, tujuannya yang ia cari itu hanya tahqiqus sidqi fil ubudiyah. Jadi benar-benar melaksanakan hak ubudiyah, melaksanakan hak sebagai hamba, menghamba, benar-benar menghamba. Bihaisu la yabqa fihim baqiyah. Maksudnya benar-benar menghamba itu bagaimana? Sekira tidak ada tujuan lain selain hanya melaksanakan pekerjaan sebagai hamba, itu aja. Itu tujuan mereka, hanya menghamba kepada Allah. Idil makatib abdun ma bagi alaih dirham. Ya, budak mukatab itu adalah budak yang mana tidak ada uang sama sekali, tidak ada uang. Jadi orientasinya cuma melaksanakan pekerjaannya sebagai hamba, sebagai budak saja, enggak berharap ada uang. Famadamal abdu masjunan bimihatihi masurun fi haikali dzatihi lang tafakam anhul hududu ima dunyawiyah au ukhrawiyah. Jadi kalau hamba selama melaksanakan kegiatannya dari terpenjara dengan melaksanakan hak sebagai hamba, di sini diumpamakan tugasnya menjahit, ya menjahit saja, nggak bisa apa-apa dia, ya hanya menjahit, terpenjara di situ. Terbatas itu kerjanya, maka dia nggak punya hak, sudah nggak ada kegiatan lain, nggak ada bagian lain, bagian dunia yang nggak dapat, bagian akhirat yang nggak dapat. Bagiannya apa? Ya hanya melaksanakan tugasnya sebagai penghambaan. Fala yatahaqqaqu
ubudiyatuhu lillahi fihi ubudiyatun hududi hawahu, maka dia tidak mempunyai, karena melaksanakan pekerjaan sebagai hamba Tuhan, maka tidak ada baginya pekerjaan untuk dirinya sendiri, apalagi hawa nafsunya tiada. Fala yakunu shadiqan fi ubudiyatihi wa huwa mamlukun li hati nafsihi. Kalau dia masih mengurusi bagian dirinya sendiri, lah itu bagian kedudukan dia sebagai hamba sudah nggak benar kalau masih ngurusi bagian diri sendiri. Fa'idha qala ana Abdullah nazadhu huduhu wa'u, tatkala seseorang mengatakan aku hamba Allah, ya sudah, dia sebagai budaknya Allah saja. Bagian dirinya, keinginannya, hawa nafsunya sudah nggak ada, mengikuti apa perintah Tuhan. Fala yatafiku hatta yataharraru min rikil akwan, maka dia merdeka dari perbudakan alam semesta, karena dia sudah menjadi budaknya Tuhan, jadi nggak mau menjadi budak alam semesta. Wa yatahaqqaqu bi maqamil ahrar min ahlil irfan, maka makom dia sudah merdeka dari golongan ahli ma'rifat. Fa inaihi bin yakunu saliman lillahi hurun mimma siwa. Tatkala seperti itu, maka dia selamat hanya untuk Allah dan merdeka dari selain Allah. Maka firman Allah, daraballahu masalan rajulan fi syuraka umutasyakisun. Allah membuat perumpamaan, ada lelaki dua yang saling bertentangan. Warajulan salama lirajul hal yastawiyani, masalah yang satu kemudian ada orang laki-laki yang selamat bagi laki yang lainnya, saling menyelamatkan. Hal yastawiyani, masalah apakah sama? Yang satu ada dua orang saling bertentangan, yang satu saling menyelamatkan, apa sama? Nah, perumpamaan adalah karena seperti itu. Maksudnya ya selamanya tidak sama. Idil Abdul Khalisu Sayyidin Wahidin yakuna ahda wa azza wa qroba minal abdil mustarik. Karena di sini dikasih alasan hamba budak yang hanya murni mengabdi pada majikan satu dengan budak yang menghamba pada dua orang tentu berbeda. Jadi kalau hanya menghamba pada satu orang, tentu dia lebih memuliakan, lebih dekat, ya lebih porsinya yang kerjaan yang ia kerjakan untuk satu hamba tentu lebih banyak. Berbeda dengan mempunyai majikan dua, ya dirinya akan bagi dua. Wa kadzalika Abdul Khalisillah ahdo bimahabbatin maulahu. Begitu juga seorang hamba yang murni menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan lebih mendapatkan bagian cintanya lebih banyak. Waqala Rasulullah SAW ta'is ekhaba wa khosaro, celakalah abdu dinar wa darohim wal khamisah, hamba
dinar, hambanya uang. Kalau saat ini hambanya uang. Wal khamisu, hambanya kelaparan, hambanya perut, itu rugi. Kenapa? Dia kalau orientasinya hanya untuk menutupi kelaparan, untuk mencari uang, ya rugi. Tatkala dikasih, rodia, senang. Wa dalam yukto sakhito, tatkala nggak dikasih, ya dia marah, bendu, gak enak hati, dan seterusnya. Ada kalau orientasi hidupnya untuk mendapatkan uang, kalau dia merasakan sesuatu tapi nggak dapat uang, yo nolongso. Berbeda kalau tujuan hidupnya menghambakan diri kepada Allah, oleh enak, oleh nggak enak, ya sama saja. Dapat uang atau malah dapat celaan, dapat sengsara, ya dia terima saja, tetap senang. Waidasika fala in takosa taisa wangkasoro. Jadi dia celaka dan terbalik tatkala kena musibah, maka tidaklah membekas di dalam hatinya. Kalau dia menghambakan, tujuannya hanya menghambakan diri kepada Allah, dia dapat ujian atau dapat kesenangan, sama saja baginya. Tidak ada bedanya. Wahwa du'aun ala man hadduhu awahu bitangkis wa atamal khuruj mimma yaqaufi. Jadi beda dengan orang yang orientasinya ngurusi dirinya dan hawa nafsunya, maka akan terbalik. Dia berdoanya hanya yang enak-enak saja, orientasi hidupnya enak-enak saja. Kalau nggak enak, nggak mau. Kalau orang menghambakan diri kepada seseorang, ya wis enak gak enak dilakoni, itu gampangnya. Jadi orang makrifat kepada Allah itu orientasi hidupnya menghambakan diri kepada Allah. Baik enak atau enggak enak, ya harus dilaksana, dirasakan enak saja dalam hatinya. Karena dibalik tidak enak itu bisa jadi adalah Allah membersih sesuatu yang lebih baik, tapi hamba tersebut belum mengerti, diuji untuk dikasih yang lebih baik tapi nggak ngerti. Maqala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, "Sattani baina man hammuhu al-khur wal qusur wa baina man hammuhu al-khudur wa raf'is sudur." Jadi dua orang ini berbeda. Yang cita-citanya hanya mendapatkan bidadari, dapatkan surga, dapat gedung mewah di surga. Dengan orang yang cita-citanya supaya bisa hadir ke hadirat Allah dan menghilangkan hijabnya antara dia dengan Allah. Dua orang ini tentu beda orientasi hidupnya. Wali ajli hadza kana matlabul arifin innama huwa tahaqqaqu bil ubudiyah li maulahum. Karena itu tujuan besar hidupnya orang ahli ma'rifat yang ia cari hanya supaya bisa melaksanakan sebenar-benarnya sebagai hamba, sebenar-benarnya ubudiyah li maulahum. Ada orientasi seluruh waktunya, hidupnya, harap ubudiyah kepada Tuhannya. Bitaharror min rikti hawahum, dan memerdekakan diri dari tuntutan kebutuhan dirinya sendiri. Sudah nggak ngurusi kebutuhannya sendiri, orientasi
dirinya sendiri, tidak ada orientasinya untuk Tuhannya. Wal qiyamu biwadha'i fi rububiyah bil adab wal ta'zim, dia hanya melaksanakan tugas ketuhanan dengan adab, menjaga adab, dan ta'zim, mengagungkan, bukan meremehkan. Wal ijlali maulahum wa huma mutalaziman, dan hanya mengagung-agungkan bendorone, mengagung-agungkan majikannya, mengagung-agungkan Tuhannya, terus menerus seperti itu. Fahma tahaqqaqa sidqu fil ubudiyah illa hasal qiyam bi wadha'i fil rububiyah. Fa inna nafsa idza matat bi tarki hududiha huyiyat an arruh. Karena apa? Tatkala sudah menjadi nyata, benar-benar hak sebagai hamba ia laksanakan, maka berhasillah melaksanakan kegiatan-kegiatan ketuhanan. Tatkala nafsu mati dengan meninggalkan bagian dirinya sendiri, maka hiduplah roh itu. Wa idza huyiyatir ruh urifat. Tatkala roh ini hidup, maka dia akan menjadi ma'rifat, kenal Tuhannya. Wa idza urifat udainat wa udiat bihaibatil jalal. Tatkala dia ma'rifat, maka dia hanya khuduk, tunduk karena melihat keagungan, takut pada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mukhita nadhurul qasidin wa talibin, dan cita-cita orang yang menuju Allah, mencari Allah, itu hanya itu saja, untuk melaksanakan tugas sebagai hamba, tidak lebih dari itu. Adapun Tuhannya ngasih apapun dia terima, enak gak enak, dia hanya melaksanakan tugas sebagai kehambaan. Orientasi besarnya hanya ubudiyah. Kila libadihim ma muradul arif qala muradu ma'rufihi ay la yuridu illa ma'arada sayyiduhu. Sebagian ulama menanyakan, apa tujuan orang ahli makrifat, ngapain susah-susah hidup di dunia ini, kok orientasinya cuma makrifat saja. Jawaban ulama apa? Orientasi mereka adalah ma'rufihi, hati mengenali Tuhannya. Ay la yuridu illa ma'arada sayyiduhu. Maksudnya dia tidak menginginkan apa-apa, sudah nggak punya keinginan. Yang ia inginkan adalah sebagaimana keinginan Tuhan, keinginan bendorone, keinginan majikannya menginginkan apa, dia hanya melaksanakan itu saja. Fala wala yatamanna illa ma yaqdihi alaihi maulahu, dia tidak punya harapan, tujuan, angan-angan apa-apa kecuali yang diharapkan dan yang menjadi tujuan majikannya. Wakil libati matastahi kola ma yaqdi Allah fahada yatahaqqaqu lil arif fana'uhu. Sebagian ulama menanyakan, apa yang mereka inginkan dari ahli makrifat itu? Ma yaqdi Allah, yang dia inginkan, apa yang sudah diputuskan Allah, itulah keputusan Allah. Baik ya, terserah Gusti Allah, keputusan Gusti Allah. Tidak enak, iya terserah Gusti Allah, manut saja apa kata Allah. Dia tidak punya pilihan. Maka jika seperti itu, fahada yatahaqqaqu lil arif fana'uhu. Kalau sudah seperti itu, tujuan orientasinya hanya menghambakan diri, itulah dia orang makrifat,
telah benar-benar fana, rusak dirinya, hawa nafsunya, dan dunianya. Tatkala telah fana, wa yatahaqqaqu fana'uhu baqa'uhu, dan tatkala telah fana dirinya, dunianya, maka yang ada hanya Tuhannya. Maka bakok setelah fana, maka bakok kedudukan. Seperti itulah orientasi orang ahli makrifat tertinggi. Fa'idha talabal abdu min maulahu ma huwa talibu minhu min istiqomati dhahirihi bin nuhudi ila kamalit ta'at wal husni ala ma salafa minal ghafarat wastiqomatin batin wastiqomati batinihi bi ma'rifati ma'budihi wal fana'i fi syuhudi fayakunu dhahirun qaiman bi wadha'i fil ubudiyah wa batinuhu mutahaqqiqan bi huquqi rububiyah. Tatkala seorang hamba tujuannya hanya melaksanakan apa yang menjadi keinginan majikannya, Tuhannya, yang berupa dia istiqomah dalam dohirnya, selalu melaksanakan kesempurnaan taat, semangat untuk melaksanakan taat secara sempurna, dan dia susah menyusahkan hal-hal yang telah lewat dari kelalaiannya kepada Tuhan, dan di dalam batinnya juga istiqomah mengenal bahwasanya dia adalah sebagai hamba, maka mengenal Tuhannya, tujuannya hamba hanya melaksanakan perintah Tuhannya, maka dia rusak dalam kesaksian kepada Tuhannya. Maka dohirnya dia melaksanakan kegiatan-kegiatan ubudiyah, tetapi batinnya mutahaqqiqon bi huquqi rububiyah, batinnya melaksanakan hakikat hak, batinnya itu adalah hakikat melaksanakan hak-hak ketuhanan. Demikianlah orientasi utama ahli ma'rifat. Semoga jadi ilahi anta maksudi waridoka matlubi, sebagaimana moto itu, wahai Tuhanku, hanya engkau yang kutuju dan ridhomu yang kucari. Itulah orientasi ahli ma'rifat. Semoga kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala pertolongan sehingga orientasi kita bisa seperti orang-orang ahli ma'rifat yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la subul rasyad ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.